Bunda Kaya. Alkisah di sebuah negeri bernama Konoha, negeri yang sangat kaya dan makmur tapi masyarakatnya banyak yang miskin. Hiduplah seorang wanita yang sangat sempurna, parasnya cantik jelita, tidak memiliki noda, tidak memiliki flek, bekas jerawat apalagi bopeng. Berita kecantikannya tidak hanya terdengar di negeri Konoha saja, tapi juga tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya parasnya yang sangat cantik, bodinya yang bak gitar Spanyol, tapi dia juga memiliki hati yang lembut, tutur kata yang baik dan berkelas. Suaranya pun merdu, melebihi suara para penyanyi Hollywood karena suaranya suara emas bercampur perunggu. Selain itu, tubuhnya juga selalu mengeluarkan aroma yang wangi, lebih wangi dari parfum termahal di dunia. Bahkan kentutnya pun beraroma woody spicy, hangat dan memberikan kesan mewah. Masyarakat Konoha memanggilnya dengan sebutan Bunda Kaya karena selain cantik, baik dan berkarisma, dia adalah seorang putri saudagar yang sangat kaya dan menikah dengan laki-laki yang sangat kaya juga, sehingga mereka sekarang sudah kaya kuadrat. Tapi meskipun dia kaya, Bunda Kaya adalah seorang wanita yang sangat rendah hati. Dia tidak pernah sombong apalagi pamer. Malah dia lebih sering ngeluh dengan kekayaannya. Dia sudah sangat jenuh melihat tumpukan uang. Dia ingin merasakan kehidupan miskin seperti kehidupan masyarakat Konoha pada umumnya. Sayangnya dia sudah ditakdirkan menjadi seorang kaya raya turun-temurun. Bukan hanya 7 turunan, tapi sampai habis turunan. Bunda Kaya tinggal di sebuah istana yang sangat mewah, rumah dengan 30 lantai, memiliki 5 private jet, 7 helikopter, kereta api bawah tanah, dan juga kapal pesiar. Selain itu, dia juga memiliki koleksi mobil-mobil mewah dan moge. Meski jarang digunakan, karena perjalanannya lebih sering lewat jalur langit. Selain Bunda Kaya, dia juga sering disebut The Real Bidadari, Mermaid, bahkan tak jarang orang menyebutnya seperti Barbie yang hidup. Bunda Kaya sesungguhnya adalah seorang wanita yang sangat beruntung. Dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Tapi seringkali dia gelisah pada saat tidur dan selalu trauma saat mendengar ayam berkokok. Karena dia tahu pada saat dia membuka mata di pagi hari, dia akan dihujani uang oleh suaminya. Karena itu tak jarang dia menangis setiap bangun tidur karena dia harus siapkan energinya untuk menghabiskan uang hari itu. Di satu sisi seringkali dia ingin menolak uang pemberian suaminya. Tapi di sisi lain, dia sadar kalau tugas dan tanggung jawab seorang istri adalah menghabiskan uang suaminya. Tapi dia bukanlah sosok wanita yang lemah. Di tengah gencaran uang yang bertubi-tubi, seringkali dia menghibur dirinya sendiri dengan menari. Kalau dia bosan, biasanya dia akan naik ke lantai 30 rumahnya. Karena dari atas dia bisa melihat kehidupan masyarakat biasa. Meski seringkali dia merasa iri melihat kehidupan masyarakat biasa yang ada di negeri Konoha. Menurut Bunda Kaya, kehidupan masyarakat Konoha itu sangat seru karena ada saja masalah yang harus diselesaikan. Seperti main game yang penuh dengan tantangan dan harus melewati beberapa level. Sementara dia merasa kehidupannya sangat flat karena dia sudah di posisi nyaman dari lahir. Dia tidak perlu berjuang, dia tidak perlu bekerja keras, dan tidak perlu menjilat manusia lain untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Karena privilege itu sudah melekat semenjak dia lahir. Tidak seperti manusia lain yang melekat itu hanya tai lalat. Sehingga banyak sekali orang yang ingin berada di posisinya tanpa mereka sadari kalau kehidupan yang sempurna itu hanya kehidupan Bunda Kaya. Tak heran semenjak remaja, banyak laki-laki yang berharap bisa mendapatkan hatinya. Mulai dari putra-putra kerajaan, putra presiden, putra CEO, dan juga para pemain sepak bola. Tapi tak satu pun yang bisa meluluhkan hatinya pada saat itu. Bahkan saat itu dia berharap bisa mendapatkan laki-laki orang biasa yang tidak punya apa-apa dan pintar merotin harta. Sementara para laki-laki biasa sudah lebih dulu insecure dan merasa hanya butiran debu dibanding Bunda Kaya. Bunda Kaya tidak hanya dikenal sebagai wanita yang super cantik, tapi dia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Meskipun dia terlahir kaya dan memiliki segalanya, dia tidak menjadi seorang pemalas, tapi selalu rajin belajar. Keingintahuannya akan hal-hal baru sangat besar. Makanya dari kecil dia sangat suka membaca. Ketika teman seusianya lebih suka baca komik, dia malah menghabiskan waktunya dengan membaca buku sejarah. Dan menginjak usia remaja, dia sudah mulai membaca buku-buku filsafat, tidak seperti teman-temannya yang lebih suka membaca novel Freddy S. Tak heran jika dia sudah mengetahui semua sejarah yang pernah terjadi di dunia. Karena itu banyak tokoh-tokoh dunia yang salut dengan kecerdasannya. Bahkan seorang peneliti dari Amerika Serikat pernah menyatakan kalau IQ Bunda Kaya 10 kali lebih tinggi dari IQ manusia rata-rata. Bahkan Bunda Kaya pernah mendapat penghargaan dari Guinness Record sebagai wanita pemilik IQ tertinggi sepanjang sejarah. Karena dia tidak hanya mengetahui sejarah masa lalu, tapi dia juga bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Tak heran jika keputusan yang menyangkut kesejahteraan dunia selalu melalui persetujuannya.
Masyarakat Konoha selalu memintanya menjadi seorang presiden karena masyarakat percaya negeri ini akan aman dan makmur di tangannya. Tapi dia belum bisa menyanggupi hingga saat ini karena sosoknya tidak hanya dibutuhkan oleh Konoha saja, tapi juga negara-negara lain sangat membutuhkan perhatiannya. Selain menjalankan misi perdamaian dunia dan menstabilkan perekonomian, waktunya juga banyak tersita untuk menata tata surya. Semua dilakukannya untuk peradaban manusia yang lebih baik. Dia sangat anti dengan perang dan anti diskriminasi. Karena menurut Bunda Kaya, semua manusia berhak hidup layak dan nyaman selama dia tidak merugikan manusia lain. Dan itulah yang Bunda Kaya perjuangkan di kancah internasional hingga saat ini. Terbang ke 3-4 negara setiap hari bukan untuk kepentingan pribadi semata, tapi untuk memastikan dunia ini baik-baik saja.